Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua. Setiap bulan Ramadan di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo rutin diselenggarakan pengajian Kitab Kuning. Di antaranya bertempat di Pendopo Pengasuh, Masjid Jami Ibrahimi serta Mushola Ibrahimi. Baik bisa berkeliputan selengkapnya. Setiap bulan suci Ramadan di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo istiqomah diselenggarakan pengajian Kitab Kuning yang diikuti oleh santri ketua kamar, wakil ketua kamar, santri asrama tahsis, santri yang berada di kelas akhir sekolah menengah atas dan kejuruan, serta santri yang memilih untuk mengaji di pesantren. Pengajian Kitab Kuning ini dimulai sejak ba'da subuh dengan kajian kitab Muhammad Al-Insanul Kamil oleh Kiai Haji Abdurrahman Al-Kayis, yang kemudian dilanjutkan dengan kajian kitab Tafsir Jalalain yang diajarkan langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Jadi biasanya Ratu Bilqis ini mengajukan suatu pertanyaan kepada halayak pemuka kaum itu, lalu menunggu pertimbangan-pertimbangan musyawarah dari yang hadir tersebut. Jadi tidak pernah beliau gegabah untuk segera memutuskan kebijakan. Ini pelajaran ya. Kenapa Al-Quran menceritakan ini? Pemimpin yang bijak tentunya meminta pendapat para pemuka kaum untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan. Jangan kemudian mentang-mentang sebagai pemimpin ego kepemimpinannya itu menjadikan dia sosok yang angkuh, sombong, tak memperdulikan pendapat. Memang pada akhirnya kebijakan ada pada pemimpin. Dan konsep syura dalam Islam sudah jelas. Nabi yang sudah sempurna keimanannya, sempurna wawasan keilmuannya, masih diperintahkan wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, urusan memilih pendapat azamta itu khitabnya kepada satu. Bukan fa idza azamtum, tapi fa idza azamta, berarti kembali kepada satu pemberi keputusan, pemimpin itu. Yang hadir hanya dilibatkan sebagai pemberi pertimbangan, tapi yang memutuskan hasil rapat itu harus satu, jangan banyak orang. Kalau sudah punya tekad dengan satu pilihan keputusan, fatawakkal 'ala Allah. Kembalikan ikhtiarnya, hasil dari keputusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, keteladanan dari almarhum Pamanda Ki Fawaid begitu. Ya. Ini mengenang sekaligus haul beliau ya kemarin. Jadi Ki Fawaid ketika mengajak musyawarah para umana, para pengurus pesantren, pengurus harian, para bidang, ketika sudah dipilih hasil rapat itu dilaksanakan. Bahkan ketika ada susulan pendapat lain dari beberapa orang, maka beliau mengatakan ini sudah hasil rapat, harus dihormat, harus dijunjung tinggi, begitu beliau. Tidak kemudian sudah saya cancel, sudah saya urungkan, saya tarik kembali hasil rapat dan saya putuskan sendiri. Tidak begitu. Ini satu keteladanan yang luar biasa dari sosok beliau. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wa Perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan pengajian menjelang puasa ini. Alhamdulillah, dengan dukungan dari berbagai pihak, pengajian menjelang puasa ini terlaksana dengan cukup baik. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa pengajian ini dilaksanakan beberapa titik, yaitu ada waktu yang setelahnya sholat subuh, sholat duha, setelah sholat zuhur, dan juga setelah sholat tarawih. Ini bukan hanya dilaksanakan di pusat, tapi juga dilaksanakan di cabang-cabang pondok. Harapannya bagi mereka santri yang khususnya yang ada di pondok cabang, ketika pengajian pengasuh dan wakil pengasuh diharapkan juga berkumpul ke
musola, ke tempat di mana pengasuh mengaji dan juga wakil pengasuh. Dan bagi mereka yang jauh khususnya bisa ngaji secara online. Harapannya mudah-mudahan pengajian yang saat ini dilaksanakan mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi, manfaat, barokah, utamanya kepada semua santri dan pada umumnya kepada masyarakat. Pengajian Kitab Kuning berlanjut setelah ba'da duhur dengan 2 sesi pengajian. Di antaranya adalah kajian kitab Asrar As-Som min Ihya Ulumuddin oleh Syahrido Muhammad Abdul wa Muhammad Azab yang bertempat di Musola Ibrahimi serta di Masjid Jami Ibrahimi dengan waktu yang sama, yakni terselenggara pengajian kitab At-Tibyan fi Adabi Halamatil Quran yang diajarkan oleh Ustadz Ahmad Hamdi. Setelah sholat asar, pengajian dilanjutkan dengan kajian kitab Umuril Barohin oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir, dan ba'da sholat tarawih terdapat kajian kitab Adabu Subha wal Muasyarah oleh Ustadz Zaini Miftah yang bertempat di Masjid Jami Ibrahimi, dan kajian kitab Latif ala Arba'in Haditsan oleh Ustadz Khairuddin Hafsis yang bertempat di Musola Ibrahimi Putra. Tidak hanya untuk para santri yang berada di pesantren, pengajian ini juga terbuka bagi para santri yang sedang libur imtihan, wali santri dan simpatisan melalui ngaji online melalui channel YouTube S3 TV yang disiarkan secara langsung. Dengan pengajian kitab yang beragam ini, Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sekorejo Situbondo berusaha untuk tetap menciptakan kegiatan yang positif, menciptakan suasana kesantrian yang mendalam serta penuh makna dalam mengisi kegiatan sehari-hari di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur bisa mengikuti rangkaian pengajian yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo yang telah istiqomah dilaksanakan setiap tahun. Alhamdulillah, dengan adanya pengajian ini, waktu-waktu kami bisa terisi dengan hal yang positif, mengaji kepada pengasuh, bisa mengaji kepada asatid, serta bisa menambah wawasan baik keilmuan serta wawasan yang lain. Dan harapan kami semoga dengan adanya kegiatan ini, pengajian yang telah dilaksanakan bisa menjadi ilmu tambahan bagi kita semua hingga berujung kepada ilmu yang nafi serta barokah yang bisa digunakan nanti kelak ketika bermasyarakat.